Belajar Kitab Wahyu, bagian ketiga, Wahyu 2 dan 3. Saudara, pesan-pesan kepada 7 jemaat semuanya bersumber pada Yesus Kristus. Masing-masing pesan dialamatkan kepada malaikat dari tiap-tiap jemaat. Boleh jadi yang dimaksud dengan malaikat atau angelos dalam bahasa Yunani adalah uskup atau penilik, episkopos dari masing-masing jemaat. Malaikat jemaat yang ada di Efesus, ho angelos teis en Efeso, berarti uskup atau penilik jemaat Efesus. Kita tahu bahwa Kitab Wahyu begitu sering mengutip atau menyinggung Perjanjian Lama. Dalam Maleakhi 2 ayat 7, imam disebut sebagai Malak Adonai Sebaoth, malaikat Tuhan semesta alam atau utusan Tuhan semesta alam. Dalam Septuaginta, Angelos Kuriou Pantokrator. Dalam Hagai 1 ayat 13, Nabi Hagai juga disebut sebagai Malak Adonai. Dalam Septuaginta, Angelos Kuriou. Dalam bahasa Ibrani, saudara, istilah Malak digunakan untuk malaikat dan utusan. Sedangkan dalam bahasa Yunani, Angelos. Bila yang dimaksud dengan malaikat jemaat yang ada di Efesus dan sebagainya itu adalah uskup atau penilik jemaat, toh pesan yang diterimanya diperuntukkan bagi jemaat, bukan semata untuk dirinya sendiri. Jadi, setiap malaikat atau uskup mewakili masing-masing dari ketujuh jemaat. Menarik untuk memperhatikan bahwa setiap surat terdiri dari 7 bagian. Pertama, judul yang menyebut jemaat yang dituju. Kedua, catatan deskriptif tentang Kristus Sang Pemberi Pesan dengan menggunakan gambaran atau lukisan yang sudah kita temukan dalam Wahyu pasal 1. Ketiga, analisis atas kondisi rohani jemaat yang selalu diawali dengan perkataan Kristus, "Aku tahu." Keempat, kata-kata pujian atau kecaman. Kelima, nasihat. Keenam, peringatan umum untuk memperhatikan pesan roh kepada jemaat-jemaat. Dan yang ketujuh, janji bagi orang-orang percaya yang menang. Dalam 3 surat yang pertama, 2 butir yang terakhir, yaitu peringatan umum untuk memperhatikan pesan roh kepada jemaat-jemaat dan janji bagi orang-orang percaya yang menang, muncul dalam urutan yang terbalik. Kita mulai dengan pesan kepada jemaat di Efesus, Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Saudara, Efesus adalah kota pelabuhan yang besar, kaya, dan penting di Asia Kecil. Ya, Efesus adalah ibu kota provinsi Asia Kecil. Kota ini terkenal dengan kultus pagan dan pemujaan terhadap kaisar Romawi. Kendati demikian, Efesus juga merupakan salah satu pusat awal kekristenan. Bekerja selama 3 tahun, Rasul Paulus mendirikan dan mendewasakan jemaat Efesus. Kita bisa memperhatikan Kisah Para Rasul 18 ayat 23 sampai 19 ayat 41. Suatu kurun waktu yang meliputi tahun 52 sampai dengan 55 Masehi.
Menurut tradisi gereja, Rasul Yohanes tinggal di sana sebelum dan sesudah pembuangannya ke Pulau Patmos. Potret tentang Kristus. Dalam surat kepada jemaat di Efesus, Yohanes melukiskan Tuhan Yesus sebagai pribadi yang memegang 7 bintang di tangan kanannya, manakala ia berjalan di antara ke-7 kaki dian emas. Gambaran ini menekankan terang kemuliaan dan kuasa Yesus Kristus. Sebagai Raja mereka, Tuhan Yesus memberikan penilaian yang beragam terhadap jemaat di Efesus. Tuhan Yesus memuji jemaat atas jerih payah dan ketekunan mereka. Ton kopon kaiten hupomonen su dalam teks Yunani. Jemaat mampu membedakan ajaran yang sehat dan ajaran yang sesat. Mereka membenci ajaran Nikolaus yang mencampur adukan iman Kristen dengan amoralitas pagan. Mereka memiliki ketekunan atau ketabahan, egeis hupomone, dan telah menanggung dengan sabar penderitaan karena nama Kristus. Ebastasas dari kata bastazo, diato onoma mu, telah menanggung dengan sabar penderitaan karena namaku, sabda Kristus. Mereka juga tidak kenal lelah, eko biasas. Tapi Kristus juga mengecam jemaat di Efesus. Kecaman utamanya adalah bahwa jemaat telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Ten agapensu ten proten avekes. Ya, rupanya mereka telah kehilangan antusiasme dan semangat mereka untuk Kristus dan kerajaannya. Kristus memerintahkan mereka, ingatlah dari mana engkau telah jatuh. Mnemoniue unpoten peptokas. TB2LAI menerjemahkan, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kristus juga memerintahkan mereka, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jelas, Kristus menghendaki agar jemaat kembali kepada kasih yang mula-mula, yang telah menjiwai pekerjaan-pekerjaan baik atau perbuatan-perbuatan baik mereka. Ta erga su, perbuatan-perbuatanmu atau pekerjaan-pekerjaanmu. Kristus memperingatkan dengan keras bahwa jika jemaat tidak bertobat, aku akan datang kepadamu dan aku akan menyingkirkan kaki dianmu dari tempatnya. Erkomai soi, aku akan datang kepadamu. Kai kineso ten luknian su, dan aku akan menyingkirkan kaki dianmu, ektopu autes, dari tempatnya. Mereka akan disingkirkan dari hadirat Tuhan, kata penafsir David Van Dalen. Cahaya gereja kita akan dipadamkan jika kita tetap dengan keras kepala menolak mengasihi Kristus, kata John R.W. Stott, ekspositor ternama itu. Gereja tidak akan bercahaya tanpa kasih. Hanya pada saat kasihnya menyala, gereja bercahaya, katanya lagi. Lantas apakah jemaat Efesus menaati perintah Kristus? Menurut John Stott, jika kita dapat menilai berdasarkan surat Uskup Ignatius dari Antioquia yang ditunjukkan kepada gereja Efesus pada awal abad kedua, rupanya gereja itu mengikuti seruan Kristus. Ignatius menggambarkan dengan istilah yang menggembirakan. Tapi di kemudian hari, gereja ini menyeleweng lagi. Dan sebelum abad pertengahan, ia sudah hilang sama sekali. Saudara, sekarang kita melihat janji Kristus. Kristus mengingatkan jemaat, juga kita di sini dan kini, tentang Taman Eden. Orang yang menang
yakni yang hidup dalam ketekunan karena kasih yang mula-mula kepada Kristus, akan diberinya makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Dalam kata-kata John Stott, ini mengacu pada kehidupan kekal di sorga. Tetapi apa itu hidup yang kekal jikalau bukan mengenal dan mengasihi Allah dan anaknya Yesus Kristus? Yohanes 17 ayat 3. Dan apakah itu sorga jikalau bukan tempat kediaman kasih? Sebab sorga adalah tempat Tuhan berada dan Allah adalah kasih. Jadi pahala dari kasih adalah lebih mengasihi dalam persekutuan sempurna di sorga. Kita akan melanjutkan seri belajar Kitab Wahyu ini dalam kesempatan mendatang.